Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk bergabung dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang proses pembelahan bakteri dan peluruhan zat radioaktif yang mengikuti fungsi eksponensial. Selamat belajar. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel, kerangka sel, dan organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Tahukah kamu, pada umumnya, bakteri melakukan reproduksi secara aseksual. Aseksual itu berarti tidak kawin. Bakteri umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan proses pembelahan biner atau setiap sel membelah dirinya menjadi dua. Misalkan, pada waktu mula-mula terdapat satu bakteri. Kemudian, setelah satu periode pembelahan, maka akan menjadi dua bakteri. Kemudian, satu periode pembelahan berikutnya menjadi 2 kali lipat lagi, dan seterusnya. Sehingga, jumlah bakteri bisa dituliskan seperti pada tabel. Selanjutnya, dari tabel akan digambar grafik. Grafik yang terbentuk merupakan grafik fungsi eksponensial. Dari grafik kita tahu bahwa proses pembelahan bakteri mengikuti fungsi eksponensial. Selanjutnya, kita belajar tentang peluruhan zat radioaktif. Radioaktif. Zat radioaktif adalah zat yang mengandung inti yang tidak stabil. Contoh zat radioaktif adalah uranium, polonium, radium, dan thorium. Radioaktif sendiri merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi yang kita kenal sebagai energi radiasi. Sehingga, zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Karena sifatnya yang selalu memancarkan energi, zat radioaktif memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Misalnya, untuk pembangkit tenaga listrik nuklir, pemanfaatan di bidang teknologi, kedokteran, pangan, dan banyak lagi. Zat radioaktif juga sangat berbahaya jika tidak tepat dalam penggunaannya, karena energinya yang sangat besar. Karena pancaran energi itulah, maka jumlah zat radioaktif semakin lama semakin berkurang, atau biasa disebut dengan meluruh. Peluruhan radioaktif disebut juga peluruhan nuklir atau radioaktivitas, yaitu proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil kehilangan energi dengan memancarkan radiasi, seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino, sinar gamma, atau elektron dalam kasus konversi internal. Waktu yang digunakan untuk zat radioaktif meluruh menjadi setengah bagian disebut dengan waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh inti radioaktif untuk meluruh hingga aktivitasnya menjadi setengah aktivitas mula-mula. Misalkan, pada waktu mula-mula terdapat 1000 gram zat radioaktif A. Kemudian, setelah satu periode waktu paruh, maka akan menjadi 500 gram. Kemudian, satu periode waktu paruh berikutnya menjadi setengahnya lagi, dan seterusnya. Sehingga, jumlah zat radioaktif A bisa dituliskan seperti pada tabel. Selanjutnya, dari tabel akan digambar grafik. Grafik yang terbentuk merupakan grafik fungsi eksponensial. Dari grafik kita tahu bahwa proses peluruhan zat radioaktif mengikuti fungsi eksponensial.